menjalankan ibadah sholat subuh, saudara. Untuk Anda yang melaksanakannya, kita lanjutkan kembali liputan 6 pagi. Ini ada informasi di mana jasad perempuan yang disemen di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus bergulir. DNA korban juga telah dikirim ke Lapor Mabes Polri untuk diperiksa informasi genetik lebih lanjut. Polisi juga telah memberikan pendampingan untuk kedua anak korban. Inilah lokasi belakang rumah pelaku untuk mengubur jasad Jumiati, 35 tahun. Kedalaman lubang diketahui mencapai 2 meter. Setelah ditimbun tanah, pelaku lalu menutupnya dengan semen agar tidak menimbulkan aroma tak sedap hingga berpotensi menimbulkan kecurigaan tetangga. Rumah sederhana dengan lebar 3 meter dan panjang 6 meter ini berada di Jalan Kandea 2, Lorong 116, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga Selasa pagi, aktivitas warga setempat kembali normal, meskipun beberapa waktu lalu dihebohkan dengan temuan jasad wanita yang disemen di belakang rumah. Rumah itu juga jadi saksi bisu aksi sadis pelaku melakukan KDRT. Kekerasan fisik yang dilakukan pelaku Hengki, 42 tahun, dilatar belakangi kecemburuan yang menduga korban berselingkuh, namun tidak terbukti. Bahkan kedua anak gadisnya pun tak luput dari pukulan karena membela sang ibu. Perkembangan pemeriksaan polisi, korban diduga tewas karena KDRT pada 2017 lalu. Setelah mengubur korban, pelaku bersama kedua anaknya lalu berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua pelaku. Setelah 6 bulan, rumah itu lalu dikontrakkan. 9 orang saksi juga telah diperiksa, termasuk kedua anak korban. Polisi sudah mengirimkan sampel tulang korban ke Lapor Mabes Polri guna pemeriksaan informasi genetik lebih lanjut terkait identitas korban. Kedua anak korban juga telah diberikan pendampingan karena traumanya setelah 6 tahun mendapat tekanan dari pelaku. Polisi juga menjadwalkan pemeriksaan kejiwaan bagi pelaku. Karena anak-anaknya ini sudah ada 2 anak, itu sering dilakukan kekerasan oleh orang tuanya atau oleh bapaknya, sehingga anaknya ini melaporkan, diantar oleh kakak daripada korban untuk melaporkan. Sehingga dari penganiayaan terhadap anaknya, kemudian berkembanglah akhirnya diketahui bahwa orang tuanya atau ibunya ini tidak hilang atau tidak pergi dengan pacar lamanya, tapi ternyata dilakukan kekerasan dan terjadi pembunuhan yang disimpan atau dikubur di belakang rumahnya. Di situ dikubur. Iya. Tidak lihat, disuruh keluar. Disuruh keluar. Iya. Tapi setelah itu berapa lama disuruh keluar? Lumayan lama. Tapi setelah itu setelah anggaplah ada kubur. Dia buka kembali ke pintu tempat. Dia buka kembali. Buka kembali, mama mana? Iya, adikku yang bertanya. Tapi sudah tidak lihat mama di situ lagi. Sudah tidak lihat juga. Rasa cemburu karena menuduh sang istri telah bertemu dengan mantan pacarnya memicu sang suami tega membunuh istrinya. Jasad istri dikubur di belakang rumah dan disemen. Kasus yang terjadi 6 tahun lalu ini baru terkuak usai laporan anak korban. Saya curigai Pak, ketemu sama mantan pacarnya. Terus? Di lorong 1. Saya tanyakan dia tidak mengaku. Mengelak terus? Iya. Siapa yang dicurigai, kau atau dia? Saya yang curigai. Atas perbuatannya itu, pelaku terancam dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana seumur hidup. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.